Jam menunjukkan pukul 22.46 malam saat Heru menyalakan mesin truk yang berwarna abu-abu di kaki lereng Temanggung. Di balik tubuhnya yang kurus dan wajah culun dengan kacamata tebal itu, tersimpan tanggung jawab besar. Di dalam bak truknya, puluhan karung cabai merah segar terikat kuat, hasil panen dari petani desa yang menaruh harapan besar padanya. Cabai-cabai itu harus sampai ke pasar induk Kramat Jati sebelum subuh, atau hancurlah harga, hancur pula rejeki para petani yang sudah pontang-panting mengolah tanah sejak subuh kemarin. Angin malam terasa menggigit. Truk tua milik koperasi petani itu meraung pelan, seperti enggan berlari tapi dipaksa. Heru mengecek rem tangan, lampu, dan kondisi bahan bakar dengan seksama. Ia tahu, sekali truk ini mogok di tengah jalan, habislah sudah. Bukan cuma uang lelahnya yang hilang, tapi juga harapan puluhan keluarga petani yang menggantungkan hidup dari cabai merah itu. "Ayo, Le, jangan rewel malam ini," gumam Heru sambil menepuk-nepuk setir truk tuanya. Di tengah sunyi jalanan desa, Heru sempat menoleh ke sebuah rumah sederhana yang lampunya masih menyala. Di sana, istrinya, Wati, tengah menidurkan anak semata wayang mereka yang baru berumur 5 tahun. Ia tahu, malam ini istrinya tak akan bisa tidur nyenyak. Bukan hanya karena takut Heru mengalami kecelakaan, tapi juga karena besok mereka butuh uang untuk bayar sekolah dan utang sembako yang menumpuk di warung Udin. Di benaknya, Heru cuma punya satu kalimat, cabai harus sampai. Bagaimanapun caranya, perjalanan mulai memasuki jalur utama, dan lampu-lampu truk lintas malam mulai bermunculan. Heru memutar radio Amtua yang hanya bisa menangkap suara sumber dangdut dan berita lalu lintas. Sekilas terdengar laporan tentang rombongan moge yang sedang touring lintas Jawa menuju Jakarta. Heru mendengus pelan. Wah, kalau sampai ketemu di jalan sempit, bisa gawat, pikirnya. Tapi ia segera membuang kekhawatiran itu. Yang penting jalannya lancar dan dia bisa sampai Kramat Jati sebelum jam 4 subuh. Jalanan mulai terasa sempit dan gelap ketika truknya melewati jalur alas di kawasan Weleri. Pepohonan tinggi di sisi kanan-kiri membuat lampu depan tak sanggup menembus gelap. Heru menurunkan kecepatan. Di daerah inilah biasanya begal dan preman jalanan sering beraksi. Tapi malam ini ia tidak takut pada mereka. Justru ia lebih takut pada waktu yang terus menipis. Setiap menit sangat berharga. 1 jam keterlambatan bisa membuat cabai melempem dan para tengkulak bakal menawar seenaknya. Heru sempat berhenti sebentar di pom mini untuk isi solar. Di situ, seorang kakek tua penjaga pom memberi peringatan, "Mas, rombongan motor besar barusan lewat ke arah sana, pada ngebut dan seenaknya." Heru hanya mengangguk sambil meneguk kopi sachet murahan. Ada perasaan tidak enak di dadanya, tapi ia abaikan. Di dashboard truknya, foto kecil anak dan istrinya menyemangatinya. "Kalau aku takut, siapa yang antar cabe-cabe ini?" bisiknya lirih. Truk kembali melaju. Heru menatap jalanan gelap di depannya dengan sorot mata penuh tekad. Di balik penampilan culun dan tubuh kurusnya, malam ini Heru membawa sesuatu yang lebih besar dari dirinya, harga diri seorang sopir kecil, nasib petani, dan perjuangan hidup yang tak bisa ditunda. Di kejauhan, suara raungan knalpot mulai terdengar. Tidak lama lagi, Heru akan bertemu dengan arogansi yang menguji seluruh kesabarannya dan mungkin mengubah nasibnya selamanya. Raungan knalpot membelah sunyi malam. Heru menggenggam erat setir truknya, jantungnya berdetak lebih cepat. Dari kaca spion, terlihat cahaya sorot lampu tajam menari-nari seperti blitz kamera, mendekat dengan kecepatan tinggi. 5, 6, 7 motor gede, melaju sejajar seperti kawanan binatang buas yang baru lepas dari kandang. Suara mesin mereka meraung beringas, memekakkan telinga. Jalanan gelap dan sempit itu seolah jadi panggung milik mereka. Heru tahu, inilah yang diperingatkan si kakek di pom mini tadi. Dan sekarang, ia ada tepat di tengah-tengahnya. 2 moge menyalip truk Heru dari sisi kanan dan kiri hampir bersamaan, nyaris menyenggol spion. Heru terpaksa banting setir ke kiri, rodanya turun ke bahu jalan yang sempit dan berbatu. Truknya oleng sejenak, cabe-cabe di belakang terguncang keras. Heru mencelos. "Ya Allah, jangan sampai ada karung yang robek," desisnya panik sambil mempercepat laju. Tapi ia tetap tenang, mencoba menjaga keseimbangan. Dari pengeras suara salah satu moge terdengar teriakan, "Nerti jalan gak, Bang? Ini jalur kita duluan, minggir." Heru menggigit bibir, emosi menumpuk, tapi ia pendam.
Ia hanya rakyat kecil yang sudah terlalu sering ditindas di jalan. Dari dulu, mobil pribadi, bus, dan sekarang moge, sering memperlakukan truk seperti sampah bergerak. Tapi kali ini, saat waktu menjadi musuh utamanya, Heru merasa mulai kehilangan kesabaran. Aku juga bayar pajak, Bang, jalan ini bukan warisan nenek moyangmu. Gumamnya dalam hati, nyaris putus kendali. Satu moge berhenti mendadak di tengah jalan, tepat beberapa meter di depan truk Heru. Lampu hazard menyala, pengendaranya turun sambil menyalakan rokok. Ia berdiri santai di tengah aspal seperti sedang di teras rumah sendiri. Truk Heru yang melaju 40 km per jam terpaksa rem mendadak, menyebabkan suara ban menderit dan aroma karet terbakar menyengat. Heru membanting setir ke kanan sedikit agar tidak menabrak, tapi hampir masuk ke parit. Truknya oleng, kepalanya terbentur atap kabin. Gila, ini sudah keterlaluan, desis Heru dengan napas memburu. Tanpa rasa bersalah, pengendara moge itu menoleh ke belakang sambil tertawa bersama kawannya. Slow, bro, kita nikmatin malam. Biar si truk cabe belajar sabar, teriaknya sambil mengepalkan tangan seolah menang. Heru menatap mereka melalui kaca depan, wajahnya merah padam. Ia bukan tukang ribut, ia bukan pemberani, tapi detik itu, ada sesuatu dalam dirinya yang seperti meletup. Bukan hanya karena harga diri diinjak-injak, tapi karena waktu terus berjalan dan karung-karung cabai itu semakin mendekati kebusukan. Heru mencoba bicara. Ia turun sebentar dari truk dan mendekati mereka dengan suara tenang tapi tegas. Mas, mohon beri jalan. Saya dikejar waktu, ini muatan petani, kalau nggak sampai subuh, mereka bisa rugi besar. Tapi yang didapat hanya tawa dan ejekan. Wah, sopir culun ngajarin kita aturan jalan. Lucu banget. Salah satu dari mereka menepuk kepala Heru dengan helm, ringan, tapi cukup membuat matanya berkaca-kaca. Bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya dicabik seperti kain lap. Kembali ke kabin, Heru menggenggam erat kemudi. Tangannya gemetar, tapi di dashboard, foto anaknya kembali menatap, tersenyum dalam bingkai kecil yang mulai retak. Heru menatap ke depan, si pengendara moge masih di tengah jalan, menghalangi tanpa ampun. Tidak tahu kenapa, pikirannya mulai gelap. Batas antara kesabaran dan keberanian makin kabur. Di matanya, waktu adalah musuh. Dan rombongan moge itu adalah penghalang yang harus disingkirkan. Kalau begini terus, cabe-cabe ini bukan cuma busuk, tapi hidupku juga ikut hancur, gumamnya lirih, seperti bisikan dari seseorang yang sudah terlalu lama diam. Truk tua itu masih berhenti. Mesin mendengung pelan, seakan menahan amarah majikannya. Heru tak bergerak, tapi sorot matanya tajam menembus kabin. Di luar sana, rombongan moge semakin brutal, ada yang menyalakan petasan, ada yang putar-putar roda bakar hingga menimbulkan asap putih. Heru menunduk, memegang kepala yang masih berdenyut akibat benturan sebelumnya. Tapi bukan rasa sakit itu yang mengusik batinnya, melainkan ejekan dan tawa merendahkan yang terus terdengar. Mereka mempermainkannya seperti anak kecil yang tak punya harga diri. Di kursi sebelah, sebuah karung cabai terguling, dan Heru menyadari bau menyengat mulai tercium. Beberapa biji cabai sudah remuk. Ia panik, tapi hanya sebentar. Setelah itu, kemarahan menggantikan rasa cemas. Dalam kepalanya, wajah para petani berkelebat satu persatu, Pak Darno, Bu Sari, remaja tanggung yang rela tidak sekolah demi ikut panen. Apa dia tega membiarkan hasil kerja mereka busuk hanya karena takut pada orang-orang arogan yang merasa jalan ini milik mereka? Dari kaca depan, sosok Edo, pengendara moge yang paling congkak, masih berdiri santai di tengah jalan. Dengan helm terbuka dan rokok menyala, dia bahkan selfie dengan background truk Heru, sambil mengangkat jari tengah. Heru mengepalkan tinju, napasnya makin berat, dan suara mesin truk yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti dentuman genderang perang. Ia melirik foto anaknya sekali lagi, lalu memejamkan mata dalam beberapa detik yang panjang, seolah meminta restu dari langit. Tanpa banyak pikir lagi, Heru injak kopling, gas sedikit, lalu lepaskan pedal perlahan. Truk mulai bergerak, perlahan, kemudian cepat, sangat cepat. Dalam hitungan detik, truk itu melaju lurus ke arah moge yang berhenti di tengah jalan. Edo menoleh dengan wajah kaget. "Woi!" teriaknya panik, tapi sudah terlambat. Suara dentuman keras memecah malam. Tubuh Edo terpental beberapa meter. Moge mahalnya terguling, menghantam pembatas jalan, lalu terbakar pelan di bagian knalpot.
Seketika suasana hening, bahkan suara jangkrik pun seolah lenyap. Rombongan moge terdiam. Truk Heru berhenti sekitar 5 meter dari lokasi tabrakan. Wajah Heru pucat, tangannya masih menggenggam setir. Ia tidak menyangka akan menabrak sekeras itu. Tapi matanya kosong. Tidak ada rasa menyesal, tidak juga puas. Hanya kekosongan, dan getaran tubuh yang sulit dikendalikan. Di kaca spion, para pengendara moge lain berhamburan mendekati tubuh Edo yang kini tergeletak tak bergerak. Salah satu dari mereka menghampiri truk Heru dengan wajah merah padam. Tapi sebelum sempat membuka pintu, Heru turun dan mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Silakan pukul saya kalau kalian mau. Tapi saya siap tanggung jawab. Silakan panggil polisi, ucapnya pelan tapi jelas. Urat di lehernya menegang. Wajah culunnya kini penuh debu dan luka, tapi sorot matanya tak gentar. Seorang pengendara moge yang lebih tua menahan temannya. Jangan, ini udah masuk urusan nyawa. Kita lapor polisi aja, katanya dengan suara bergetar. Beberapa menit kemudian, suara sirene terdengar dari kejauhan. Cahaya biru merah mulai mendekat. Heru duduk kembali di kabin truknya, membuka kaca depan perlahan. Ia tahu, malam ini akan panjang. Tapi ia tidak lari, ia tidak akan sembunyi. Apa yang ia lakukan, bukan sekadar pembelaan diri. Itu adalah perlawanan terakhir seorang sopir kecil yang terlalu lama diinjak oleh kesewenang-wenangan jalanan. Di bawah langit malam yang mendung, seorang sopir culun baru saja mengguncang sistem yang selama ini tak pernah berpihak padanya. Sorot lampu polisi menyinari tubuh tak bergerak Edo yang sudah ditutupi jaket kulit milik salah satu rekannya. Suasana berubah tegang. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi raungan moge. Heru berdiri dengan tangan terangkat, wajahnya pucat tapi tatapannya tetap lurus ke depan. Dua polisi mendekat cepat, menahan Heru dan memintanya duduk di tanah. Jangan bergerak, ini kejadian fatal, kata salah satunya. Heru tidak melawan, ia hanya menunduk, mencoba menenangkan napas yang masih memburu. Di hatinya, ada rasa bersalah, tapi bukan penyesalan. Para pengendara moge mulai berteriak. Beberapa dari mereka mengutuk Heru dengan kata-kata kasar. Pembunuh, lo pikir jalan ini punya lo? Teriak salah satunya sambil menunjuk-nunjuk. Tapi, seorang polisi lain menahan mereka. Tolong tenang, jangan main hakim sendiri. Semua akan kami proses sesuai hukum. Heru diam, menatap langit malam yang mulai tertutup mendung. Dalam hatinya, ada gemuruh yang sulit dijelaskan. Ia bukan pembunuh, tapi apakah orang akan percaya? Beberapa warga sekitar yang terbangun akibat suara tabrakan mulai mendekat. Salah satu dari mereka merekam dengan ponsel. Detik itu, wajah Heru, truk cabe tua, dan tubuh pengendara moge yang terbujur kaku, semuanya terekam dalam video berdurasi 36 detik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu sudah tersebar di WhatsApp grup komunitas truk dan motor. Tagar-tagar sopir truk lawan moge mulai muncul. Dan opini mulai terbagi, ada yang membela Heru, ada yang mengecamnya, dan ada pula yang justru mengangkat persoalan arogansi para moge di jalan raya. Heru digiring ke dalam mobil polisi dengan tangan di borgol longgar. Wajahnya pasrah. Dalam benaknya, ia tak lagi memikirkan dirinya sendiri. Yang ia pikirkan hanya satu, apakah cabe-cabe itu akan sampai subuh? Siapa yang akan menggantinya jika pembeli menolak? Di dalam mobil, ia melihat ponselnya yang retak. Sebuah pesan belum terbuka dari istrinya, "Mas, hati-hati ya. Kalau bisa, jangan berhenti di tempat sepi." Air mata menetes diam-diam dari sudut matanya. Terlambat, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali. Di kantor polisi sektor terdekat, Heru langsung diperiksa. Polisi mencatat semua kejadian berdasarkan laporan lisan Heru, dan keterangan sementara dari saksi moge yang lain. Tapi yang menjadi masalah, semua saksi adalah kawan dari korban. Tak ada satupun yang berpihak pada Heru. Ia dituduh sengaja menabrak. Ditambah status korban yang ternyata adalah anak seorang pejabat daerah, situasi Heru makin rumit. Beberapa petugas mulai menunjukkan gelagat tidak netral. Kalau benar Mas yang nabrak duluan, ya bisa kena pasal berat, bisa 12 tahun, loh, ujar penyidik sambil mengetik. Heru hanya diam. Ia tahu, di negeri ini, kebenaran tak selalu punya tempat, apalagi kalau lawanmu orang berduit. Tapi Heru bukan orang bodoh. Ia menolak tanda tangan berita acara hingga ada pengacara. Polisi mulai kesal, tapi Heru tetap diam. Dalam diamnya, ada keteguhan yang tak bisa dibeli dengan intimidasi.
Saya akan jelaskan semua nanti di sidang. Saya tidak lari, tapi saya juga tidak mau dibungkam, katanya pelan tapi menusuk. Di luar kantor polisi, puluhan pengendara moge berkumpul. Mereka menekan polisi agar menahan Heru dan mempercepat proses hukum. Tapi secara mengejutkan, satu orang dari mereka justru berbicara beda. Lelaki berusia 40-an dengan jaket hitam bertuliskan, "Reader" tangguh, mendekat ke petugas dan berkata, "Saya lihat dari belakang, dan saya rekam." Korban memang berhenti di tengah jalan. Truk itu cuma jalan lurus. Polisi terdiam. Heru menatapnya. Ini pertama kalinya malam itu, ia merasa tidak sendirian. Hari mulai berganti. Subuh merayap pelan di luar jendela kantor polisi, tapi tidak ada rasa damai bagi Heru. Ia duduk di ruang tahanan sementara, tanpa alas tidur, dengan kepala bersandar ke tembok dingin. Napasnya pendek-pendek, bukan karena takut, melainkan karena kecewa. Ia merasa seperti kambing hitam dalam skenario yang telah disiapkan. Di matanya, hukum seolah punya dua wajah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ia hanya sopir truk, rakyat kecil yang dianggap tak berharga. Siapa yang akan percaya pada ceritanya? Ponsel Heru, yang akhirnya dipinjamkan polisi untuk menelepon keluarga, hanya sempat menghubungi Wati sekali sebelum mati total. Suara istrinya panik, "Mas, kamu di mana?" "Aku lihat berita, Mas," katanya ditahan. Tapi Heru tak bisa menjawab panjang. Hanya satu kalimat yang sempat terucap sebelum sinyal hilang, "Maaf, Ti, tolong jaga anak kita." Setelah itu, putus. Dan di ruang tahanan itu, Heru kembali sendiri, dalam sepi yang menyayat lebih dari borgol di tangannya. Sementara itu di luar, dunia digital meledak. Video kecelakaan sudah tersebar di berbagai platform. Netizen berseteru, sebagian menyebut Heru sebagai pahlawan jalanan yang berani melawan arogansi, sebagian lagi menyebutnya pembunuh berdarah dingin. Namun satu video berdurasi 1 menit 12 detik mengubah segalanya, rekaman dari pengendara moge senior bernama Pak Dika, yang memperlihatkan dengan jelas korban berdiri di tengah jalan, berpose dengan mogenya, sementara truk Heru melaju lurus tanpa manuver aneh. Video itu viral. Di kolom komentar, dukungan untuk Heru mengalir deras. Tagar-tagar "Kami bersama Heru" dan tagar "Truk cabe bukan sampah moge" mulai trending. Ribuan sopir truk dari berbagai daerah mulai angkat suara. Forum-forum transportasi dan komunitas pengemudi membuat pernyataan terbuka agar proses hukum Heru dilakukan dengan adil. Di pasar-pasar, para petani cabe marah. "Kalau bukan karena dia, cabe kami busuk semua," teriak Pak Darno dalam wawancara dengan televisi lokal. Namun di balik dinding penjara, Heru tak tahu semua itu. Ia hanya duduk memandangi debu yang menempel di ujung sepatunya. Polisi sudah mulai menunjukkan wajah berbeda. Beberapa dari mereka kini lebih sopan, tak lagi membentak atau menggertak. Tapi itu tidak cukup untuk menenangkan hati Heru. Baginya, luka yang sudah terlanjur tertoreh bukan sekadar soal fisik, tapi soal martabat. Ia yang dulunya culun dan diam, kini telah berubah. Tekanan membuatnya menemukan sisi dirinya yang tak pernah ia sadari. Sore itu, penyidik datang membawa kabar. "Mas Heru, ada pengacara yang bersedia bantu Anda pro bono. Namanya Pak Bayu. Dia dalam perjalanan ke sini." Heru hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ada gejolak aneh. Bukan sekadar harapan, tapi juga semacam tekad yang tumbuh dari luka. Ia tahu, pertarungan belum berakhir. Justru baru dimulai. Jika sistem hendak menelannya hidup-hidup, maka kali ini ia tidak akan diam. Ia akan melawan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mempertahankan satu hal yang tak boleh mati, harga diri. Di luar, truk tua bermuatan cabai kini sudah diamankan di pos polisi. Karung-karung cabai yang mulai membusuk menjadi saksi bisu perjuangan Heru. Beberapa petani datang dari Temanggung, membawa surat pernyataan, tanda tangan, dan kesaksian tertulis. Mereka menuntut Heru dibebaskan. "Dia bukan pembunuh. Dia penyelamat hasil panen kami," kata Bu Sari sambil menangis di depan awak media. Tangis itu menyayat langit, dan gema suaranya sampai ke telinga-telinga yang sebelumnya tuli karena kekuasaan dan ego. Langit sore menggantung muram saat kerumunan mulai membanjiri halaman Mapolres. Para wartawan berdatangan, kamera-kamera diarahkan ke pintu masuk. Di balik pagar kawat, warga, sopir truk, hingga petani dari berbagai desa datang berbondong-bondong. Mereka tak membawa senjata atau spanduk, hanya wajah-wajah lelah yang marah, dan suara lantang yang memekikkan satu nama, "Bebaskan Heru."
Di tengah lautan manusia itu, Wati berdiri dengan mata sembab, menggandeng anak semata wayangnya. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut kehilangan suaminya karena keadilan yang timpang. Sementara itu, di dalam ruang tahanan, Heru baru saja selesai salat. Kemeja lusuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, tapi sorot matanya jauh lebih tajam dibanding saat pertama kali ditahan. Ketika petugas datang dan berkata, "Pengacara Anda sudah di ruang pemeriksaan," Heru berdiri perlahan, menarik napas panjang. Di ujung lorong itu, ia melihat sosok Pak Bayu, seorang pengacara muda dengan rambut berantakan dan map penuh berkas di tangan. Wajahnya tegas, "Saya akan bantu Mas Heru sekuat yang saya bisa. Tapi tolong, jangan menyerah," ujarnya sambil menatap lurus ke mata Heru. Di ruang pemeriksaan, Pak Bayu membuka laptop dan menunjukkan beberapa video baru. Salah satunya memperlihatkan korban, Edo, berdiri di tengah jalan sambil mengacungkan jari tengah ke arah truk Heru. Lainnya menampilkan rekaman dashcam pengemudi truk lain yang juga merasa dihalangi rombongan moge malam itu. "Mas Heru, mereka arogan. Tapi publik masih dibelah dua. Kita harus bisa buktikan bahwa tindakan Mas adalah respons darurat," kata Pak Bayu. Heru hanya mengangguk. Ia tak pandai bicara hukum. Tapi ia tahu satu hal, ia bukan pelaku, ia korban keadaan. Malam itu juga, berita mengejutkan beredar. Salah satu akun investigasi netizen membongkar latar belakang korban. Edo ternyata dikenal sebagai preman jalanan yang sering memalak pengendara di jalur selatan, dan beberapa video arogansinya di jalan juga mulai viral. Bahkan ada rekaman ia mengintimidasi sopir bus dan mobil pribadi hanya karena tak memberi jalan. Fakta ini mengejutkan publik. Banyak yang sebelumnya membela, kini mulai berpaling. Tagar berubah arah, dari tagar keadilan untuk korban menjadi tagar jalan bukan milik moge. Namun di sisi lain, tekanan juga datang dari keluarga korban. Ayah Edo, seorang pejabat di tingkat provinsi, mengirim surat ke kepolisian dan pengadilan. Ia menuntut Heru dijerat pasal pembunuhan dengan sengaja. Media mulai panas. Isu politik perlahan masuk ke dalam perkara hukum ini. Pak Bayu geleng-geleng kepala. "Kasus ini bukan lagi soal hukum murni, Mas. Ini soal siapa yang lebih kuat, suara rakyat atau tekanan kekuasaan." Heru menunduk. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini hanya karena ingin menyelamatkan cabe-cabe petani. Di luar, demo mulai membesar. Komunitas truk se-Indonesia mulai menyerukan mogok nasional jika Heru tidak dibebaskan. Beberapa pasar induk mulai mengalami kelangkaan cabai karena para sopir menunda pengiriman sebagai bentuk protes. Pedagang-pedagang kecil ikut berteriak, "Kalau sopir sejujur Heru dihukum, siapa lagi yang bisa kami percaya?" Situasi ini menekan pemerintah. Aparat mulai kebingungan, menuruti kekuasaan, atau meredam gejolak sosial yang bisa meledak sewaktu-waktu. Malam kembali datang. Di dalam sel, Heru tak bisa tidur. Ia duduk bersandar di tembok, memandangi langit lewat celah ventilasi besi. Ia teringat ucapan Pak Darno, "Kalau cabai sampai rusak, anak saya nggak bisa bayar kuliah." Ia teringat istrinya yang memeluknya erat di pagi terakhir mereka bertemu. Dan ia teringat Edo, yang memang arogan, tapi kini sudah tak bernyawa. "Apa aku salah?" bisiknya ke udara malam, tapi tak ada jawaban. Hanya hening, yang menggantung seperti vonis, yang belum dijatuhkan. Pagi itu, udara di pelataran pengadilan negeri dipenuhi aroma keresahan. Puluhan kamera media nasional berseliweran, wartawan berdesakan di depan pagar, menanti sidang perdana perkara Heru yang telah mengguncang negeri. Di balik mobil tahanan berjeruji, Heru duduk dengan wajah diam membatu. Ia mengenakan kemeja putih lusuh, celana panjang abu-abu pinjaman dari polisi, dan sandal jepit. Tapi yang paling mencolok adalah tatapannya, bukan lagi tatapan seorang culun yang pasrah, melainkan sorot mata seorang rakyat kecil yang siap berdiri di tengah badai kekuasaan. Di luar gedung, ratusan orang berkumpul. Sopir truk dari berbagai kota, petani, pedagang, dan mahasiswa datang dengan spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Heru," dan "Hukum bukan milik orang kaya." Mereka tidak membuat keributan, tapi tiap wajah menyimpan kemarahan yang dalam. Di antara kerumunan, Wati berdiri sambil menggendong anaknya. Matanya sembab, tapi dagunya terangkat. Ia sudah lelah menangis. Hari ini ia datang bukan sebagai istri yang takut, tapi sebagai perempuan yang ingin dunia tahu, suaminya bukan kriminal. Di ruang sidang,
jaksa membacakan dakwaan dengan suara datar tapi mengandung ancaman, pasal 338 KUHP. Tentang pembunuhan, dengan alternatif pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Heru mendengarkan sambil menunduk. Di sebelahnya, Pak Bayu menatap ke arah hakim dengan tatapan tajam. Majelis hakim, kami akan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan darurat demi menyelamatkan diri dan muatan yang sangat vital bagi kehidupan petani, ucapnya dengan tenang tapi menusuk. Saksi pertama yang dipanggil adalah Pak Dika, pengendara moge senior yang merekam video malam kejadian. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya malu mengakuinya, tapi benar, korban berdiri di tengah jalan, sengaja menghadang. Truk Mas Heru tidak menabrak dengan niat, itu jelas kecelakaan karena penghalangan." Ruangan mendadak hening, bahkan jaksa yang semula agresif mulai mengernyit, menyadari bahwa kasus ini tak sesederhana tuduhan awal. Bukti visual diputar di layar besar. Heru hanya menatap layar itu dengan mata nanar, ini pertama kalinya ia melihat kejadian itu dari luar dirinya sendiri. Namun kejutan terbesar datang dari arah yang tak diduga. Wati, istri Heru, berdiri meminta izin menjadi saksi pribadi. Di depan hakim, ia membawa selembar surat, catatan transaksi utang koperasi petani yang membuktikan Heru membawa muatan senilai hampir 100 juta rupiah. Yang beliau bawa bukan sekadar cabai, yang mulia. Itu harapan ratusan petani. Jika dia tak bertindak cepat malam itu, semua lenyap. Suami saya bukan pahlawan, tapi dia juga bukan pembunuh. Dia cuma orang kecil yang ingin menyelesaikan tanggung jawabnya. Terdengar isak tangis dari pengunjung sidang. Bahkan beberapa wartawan menunduk saat mengetik. Di luar, kabar testimoni Wati menyebar dengan cepat. Tayangan sidang ditonton jutaan orang di televisi dan YouTube. Heru, sang sopir culun, kini jadi simbol ketidakadilan yang membungkam rakyat kecil. Tapi di sisi lain, tekanan dari keluarga korban juga meningkat. Ayah Edo menyewa pengacara top ibu kota dan menuding pengadilan telah masuk angin. Isu politis dan intervensi mulai merambat, seperti racun yang menyusup ke sistem peradilan. Heru sendiri hanya diam sepanjang persidangan. Tapi di hati kecilnya, ada satu suara yang kini berbicara lebih lantang, kalau aku dihukum bukan karena salah, maka biarlah semua orang tahu, hukum di negeri ini bukan lagi alat keadilan, tapi alat untuk melindungi yang punya kuasa. Dan di ruang sidang itulah, sejarah baru mulai ditulis, bukan oleh politisi atau jenderal, tapi oleh seorang sopir truk cabai yang selama ini hanya dikenal sebagai si culun dari lereng Temanggung. Sidang kedua berlangsung lebih panas. Kali ini, suasana tak hanya menegangkan, tapi nyaris mencekam. Dari barisan belakang ruang sidang, terdengar bisik-bisik tajam. Bukan lagi soal Heru semata, tapi tentang siapa sebenarnya Edo, korban kecelakaan itu. Pak Bayu datang membawa berkas baru, hasil investigasi independen dari jurnalis lepas. Dalam berkas itu, tertulis sederet catatan kriminal Edo, mulai dari kasus intimidasi sopir di tol, penganiayaan di SPBU, hingga laporan lama yang tak pernah naik ke meja hijau. Semua menguap begitu saja karena satu alasan, nama ayahnya tertera di lingkaran kekuasaan. Jaksa sempat mencoba menolak dokumen itu sebagai bukti. Ini tidak relevan dengan insiden malam kejadian, katanya kaku. Tapi majelis hakim memutuskan menerima. Salah satu hakim anggota berujar pelan, reputasi korban bisa menjadi pertimbangan dalam menilai motif, bukan untuk membenarkan kematian, tapi untuk memahami kenapa terdakwa sampai pada titik nekat. Heru menoleh pelan ke Pak Bayu. Ia tidak paham hukum, tapi ia bisa melihat perubahan wajah hakim. Ini pertama kalinya tampak sedikit keraguan dalam sikap mereka terhadap kasus ini. Saksi berikutnya mengejutkan semua orang. Seorang pengemudi truk ekspedisi bernama Jajang, datang dari Subang. Ia bersaksi bahwa 2 hari sebelum kejadian Heru, ia juga dihadang oleh rombongan moge yang sama, termasuk Edo. Ia dipalak uang jalan sebesar Rp500.000 dan diancam jika tidak mau menepi. Ia membawa bukti transfer ke rekening anonim, lengkap dengan rekaman suara intimidasi. Ruang sidang riuh, bahkan jaksa mulai kehilangan arah. Kasus ini mulai menjauh dari narasi, kecelakaan tunggal, dan mengarah pada skenario arogansi yang sistemik. Di luar pengadilan, tekanan publik semakin menggila. Mahasiswa dari berbagai kota mulai turun ke jalan, menggelar aksi damai. Mereka membawa poster wajah Heru dengan tulisan, "Ini wajah keadilan yang kalian tahan." Di sosial media, para selebriti ikut bersuara.
Bahkan seorang mantan Menteri Hukum menyatakan secara terbuka bahwa kasus Heru adalah cermin cacatnya keadilan struktural. Pemerintah mulai gerah. Menteri Perhubungan mengeluarkan pernyataan netral, tapi isinya syarat makna, jalanan umum bukan panggung ego. Tapi tekanan balik juga datang makin tajam. Beberapa akun anonim mulai menyebar fitnah tentang Heru, disebut mantan napi, sopir ugal-ugalan, bahkan sempat dikaitkan dengan organisasi radikal. Semua itu dibantah oleh tetangga dan aparat desa Temanggung. Bahkan kepala desa mengirim surat terbuka, menyatakan Heru adalah warga teladan dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum. Serangan itu justru membuat simpati publik makin deras. Orang-orang mulai melihat bahwa ini bukan soal satu sopir lawan satu moge, tapi rakyat kecil lawan sistem bobrok. Heru sendiri hanya terdiam dalam ruang tahanan. Ia menolak diwawancara, menolak menangis di hadapan kamera. Ia hanya berkata satu kalimat saat wartawan menyapanya lewat jeruji, "Saya bukan siapa-siapa, saya cuma mau pulang." Kalimat itu viral, disambut ribuan komentar, "Kami doakan, Heru, kamu tidak sendiri, kalau keadilan masih ada, kamu akan bebas." Tapi Heru tidak terbuai. Ia tahu, semua bisa berubah dalam sekejap. Sekali penguasa turun tangan, semua harapan bisa tenggelam dalam tinta putusan yang sudah ditulis sebelum persidangan. Di sebuah kantor hukum milik Ayah Edo, rapat tertutup dilakukan. Mereka tak mau kalah. Mereka akan gunakan semua celah hukum, pengaruh media, dan tekanan politik untuk membalik opini. Mereka tahu, jika Heru bebas, reputasi keluarga mereka tercoreng. Tapi mereka lupa satu hal, kebenaran yang dipendam terlalu lama, justru akan tumbuh liar dan menghancurkan segalanya. Dan malam itu, ketika berita Heru dibacakan di hampir semua saluran televisi nasional, satu suara menggema dari rakyat, "Kami sudah muak. Saatnya kebenaran menang." Hari penentuan itu datang. Agenda sidang kali ini adalah pra-peradilan, apakah penahanan terhadap Heru sah atau justru cacat prosedur. Ruang sidang penuh sesak. Tak hanya wartawan dan warga, bahkan aktivis HAM dan pengacara senior hadir memantau langsung. Di luar gedung, ribuan orang memenuhi jalanan dengan damai, mengangkat spanduk bertuliskan, "Kami bukan cuma bela Heru, kami bela martabat rakyat kecil." Dari balik kaca tahanan sidang, Heru hanya menunduk. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Ia sudah terlalu lama menahan napas, menahan semua yang ingin ia teriakkan. Hakim memulai sidang dengan suara tenang, tapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam meja nurani. Pihak kepolisian berkeras bahwa penahanan Heru sah, berdasar laporan awal dan keterangan saksi. Tapi Pak Bayu membalasnya dengan bukti visual, rekaman digital, serta kejanggalan dalam proses penangkapan. Heru tidak didampingi kuasa hukum, tidak diberi waktu menghubungi keluarga, dan langsung dikriminalisasi oleh tekanan publik yang bias. "Penahanan ini bukan langkah hukum," katanya lantang, "ini cara membungkam suara rakyat kecil." Tiba-tiba suasana memanas. Seorang pria berdasi masuk, mendadak ke ruang sidang, memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum tambahan dari pihak korban. Ia membawa dokumen tambahan dari atas, berisi tekanan halus agar perkara Heru dipercepat ketuntutan. Tapi hakim justru memicingkan mata. "Anda membawa surat dari lembaga non-yudisial ke dalam ruang peradilan, Anda sedang mencoba mempengaruhi independensi hakim." Suasana hening seketika. Semua orang menatap pria itu yang kini wajahnya kaku. Hakim lalu berdiri. "Saya sudah cukup melihat. Perlu saya tekankan, sidang ini bukan soal siapa yang punya kuasa. Ini soal siapa yang berkata benar, dan siapa yang bertindak adil." Ia mengetuk palu. Penahanan terhadap saudara Heru dinyatakan cacat hukum. Segera dibebaskan dari tahanan, dan perkaranya akan lanjut dengan status tahanan kota. Ruangan riuh. Wati langsung sujud menangis di pelukan anaknya. Heru pun tak mampu menahan air mata, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Namun euforia itu tak bertahan lama. Malam harinya, saat Heru sudah dibebaskan dan tinggal di rumah penampungan LPSK sementara, sebuah pesan masuk ke ponsel Pak Bayu, "Kalau kau terus bantu sopir itu, keluargamu bisa jadi masalah. Pikirkan baik-baik." Ancaman itu anonim, tapi nadanya jelas. Mereka yang berada di belakang kasus ini belum menyerah. Mereka mungkin kalah di meja hakim, tapi mereka masih berkuasa di balik tirai-tirai kekuasaan. Di sisi lain, media masa kini sepenuhnya memberitakan Heru dari sisi manusiawi. Salah satu saluran televisi nasional menayangkan dokumenter bertajuk, "Heru, sopir culun yang melawan jalanan arogan."
Tayangan itu menampilkan wawancara dengan para petani, pengemudi lain, dan guru SD anak Heru yang bersaksi bahwa sang ayah selalu datang ke acara sekolah walau hanya pakai baju tambalan. Tangis pemirsa pecah. Sosok Heru menjelma jadi simbol keteguhan yang tak bisa dibeli. Tapi Heru tahu, ini belum selesai. Proses hukum tetap berjalan. Tuntutan jaksa masih berat. Ia tidak sedang merayakan kemenangan, hanya mengambil napas di tengah pertarungan panjang. Di malam yang sunyi, saat anak dan istrinya datang menjenguk ke rumah penampungan, Heru hanya berbisik, "Ti, aku belum menang. Tapi aku juga belum kalah. Yang penting, kita nggak pernah menyerah." Wati mengangguk sambil menggenggam tangannya erat. Dan disitulah letak kekuatan Heru yang sejati, bukan di tubuhnya yang kurus, tapi di hatinya yang tidak bisa dikalahkan. Hari sidang pokok perkara itu tiba dengan cuaca mendung, menambah suasana tegang yang sudah menggelayuti keluarga Heru dan para pendukungnya. Di dalam ruang sidang utama, hakim membuka persidangan dengan suara yang berat, mengingatkan semua pihak akan pentingnya keadilan tanpa pandang bulu. Heru duduk di kursi terdakwa, wajahnya masih tampak letih, tapi matanya menyala penuh tekad. Pak Bayu berdiri di sampingnya, memegang berkas-berkas bukti yang sudah mereka kumpulkan selama berbulan-bulan penuh perjuangan. Jaksa membuka dengan dakwaan lengkap, menuntut Heru dengan tuduhan pembunuhan berencana, yang membuat seluruh ruang sidang menggantungkan napas. Namun, pembelaan Pak Bayu segera merespon dengan argumen kuat, bahwa Heru bertindak dalam kondisi terpaksa dan mempertahankan diri serta muatan cabai yang sangat berharga bagi petani yang bergantung padanya. Ia menampilkan video, saksi-saksi, dan bahkan testimoni petani yang menyebut Heru sebagai tulang punggung kehidupan mereka. Ini bukan sekadar kasus kecelakaan, Yang Mulia. Ini soal mempertahankan hak hidup dan penghidupan rakyat kecil, katanya lantang. Tensi sidang makin memanas saat salah satu saksi kunci, Edo Junior, adik korban, diperiksa. Dengan wajah penuh emosi, ia mengungkapkan rasa kehilangan dan membela kakaknya dengan keras, menyebut Heru sebagai pelaku yang tidak punya rasa kemanusiaan. Suasana sidang sempat memanas ketika Pak Bayu menantang saksi itu dengan fakta-fakta tentang kekerasan dan intimidasi yang dilakukan kakaknya. Edo Junior terpaku, tapi ia tetap bersikeras pada versi keluarganya. "Saya kehilangan kakak, dan tidak ada alasan bagi saya untuk membela orang yang merenggut nyawanya," teriaknya. Di luar ruang sidang, kerumunan pendukung Heru tak henti berdoa dan mengumandangkan yel-yel perjuangan. Media pun sibuk menyoroti perkembangan sidang, yang semakin menjadi perhatian nasional. Banyak pihak mulai bertanya, apakah kasus ini akan menjadi ujian bagi keadilan yang selama ini hanya dinikmati oleh mereka yang berkuasa. Di tengah riuhnya opini, Heru tetap tenang, merasakan beban yang begitu berat, tapi juga kekuatan yang muncul dari dukungan yang luar biasa. Sementara itu, di balik layar, ada suara-suara gelap yang mulai bergerak. Sebuah dokumen rahasia bocor ke tangan Pak Bayu, berisi bukti bahwa ada tekanan politik kuat yang berusaha mempengaruhi aparat penegak hukum agar menjatuhkan hukuman berat pada Heru. Pak Bayu menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal integritas dan keberanian melawan korupsi yang membelit sistem. Ia berjanji pada Heru, "Kita akan buka semua itu, demi keadilan sejati." Ketegangan mencapai puncaknya saat sidang ditutup untuk hari itu. Heru menatap sekeliling ruang sidang, melihat wajah para pendukung yang penuh harap. Dalam hatinya, ia berdoa agar kebenaran yang mereka perjuangkan tidak terkubur oleh kekuasaan dan uang. "Kalau aku bisa bertahan sampai di sini, aku harus bisa sampai ke ujung," pikirnya. Ia tahu, jalan keadilan masih panjang, penuh liku, dan ancaman. Malam harinya, di rumah tahanan, Heru mendapat kunjungan langka dari seorang tokoh masyarakat yang dihormati. Lelaki tua itu memberikan nasihat, "Nak, hukum memang berat bagi kita yang lemah. Tapi jangan pernah biarkan api di hatimu padam. Keadilan itu pasti datang, asal kau tetap teguh." Heru mengangguk, menguatkan tekadnya. Di balik jeruji besi, seorang sopir truk cabai yang dulu dianggap culun kini berubah menjadi simbol perlawanan, simbol harapan yang tak boleh padam. Berita tentang persidangan Heru kini memenuhi seluruh ruang media nasional. Berbagai stasiun televisi dan portal berita menayangkan liputan khusus, mengangkat kisah Heru sebagai simbol rakyat kecil yang berjuang melawan arogansi dan ketidakadilan. Namun, di balik sorotan itu, gelombang tekanan politik mulai mengguncang meja hijau. Pejabat-pejabat tinggi mulai turun tangan,
menyusupkan suara-suara agar kasus ini cepat dituntaskan demi kepentingan bersama. Suasana peradilan pun berubah menjadi medan pertempuran antara keadilan dan kekuasaan. Pak Bayu mulai merasakan getaran itu saat menerima telepon dari rekan sejawatnya di lembaga hukum. Hati-hati, Bayu. Ada pihak yang mencoba mengintervensi hakim dan penyidik. Mereka ingin hasil sidang cepat dan tegas tanpa kompromi. Pak Bayu hanya menghela napas, menatap Heru yang sedang duduk termenung di ruang tahanan. Ia tahu pertarungan ini jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Namun semangat Heru yang tak pernah padam menjadi bahan bakar bagi perjuangan mereka. Di sisi lain, media sosial semakin riuh. Tagar-tagar bebaskan Heru dan tagar Justice for Heru bergema di berbagai platform. Para influencer, aktivis, dan tokoh masyarakat mulai turun tangan, menyerukan keadilan dan transparansi. Namun tidak sedikit juga akun-akun anonim yang menyebar fitnah dan hoaks untuk merusak reputasi Heru dan tim pembelanya. Perang opini ini membuat situasi makin kompleks. Wati, istri Heru, kerap menangis di rumah sederhana mereka, merasa terbebani tapi juga bangga pada suaminya. Para pendukung Heru mulai mengorganisir aksi damai besar-besaran di ibu kota. Mereka datang membawa spanduk dan poster, berteriak lantang. Menuntut agar proses hukum berjalan adil tanpa tekanan kekuasaan. Berita itu sampai ke telinga pejabat tinggi negara yang mulai merasa gerah. Diskusi tertutup antara pejabat keamanan dan aparat hukum pun berlangsung untuk mencari cara mengendalikan situasi agar tidak meluas dan mengancam stabilitas. Pada malam yang sama, Heru mendapat kunjungan dari seorang aktivis muda yang juga anggota komunitas sopir truk nasional. Pak Heru, kami tidak akan berhenti sampai Bapak bebas. Perjuangan ini sudah menjadi milik rakyat banyak. Kami sedang menyiapkan aksi dan bantuan hukum tambahan, kata aktivis itu sambil menggenggam tangan Heru penuh semangat. Air mata haru mengalir di wajah Heru. Di tengah tekanan yang terus datang, ia menemukan kekuatan baru dalam solidaritas. Namun ancaman nyata juga semakin mendekat. Sebuah pesan misterius muncul di ponsel Pak Bayu, berisi peringatan keras agar dia berhenti membela Heru jika tidak ingin terjadi hal buruk pada keluarganya. Meski ketakutan, Pak Bayu memilih untuk tetap tegar. Jika kami menyerah, maka keadilan benar-benar mati. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, katanya pada Heru saat mereka berbicara lewat telepon. Di tengah badai itu, Wati mulai aktif menggalang dukungan para ibu dan keluarga sopir truk. Ia mengajak mereka membuat kelompok dukungan dan bantuan sosial untuk keluarga-keluarga yang terdampak kasus ini. Wati tidak hanya berperan sebagai istri yang setia, tapi juga menjadi simbol ketegaran dan harapan di tengah goncangan. Cerita dan perjuangannya mulai menginspirasi banyak orang, membuka mata bahwa ini bukan hanya tentang Heru, tapi tentang banyak keluarga kecil yang terpinggirkan. Sementara itu, di ruang sidang, hakim yang memimpin persidangan mulai menunjukkan sikap independen yang mengundang respek. Ia meminta semua pihak menahan diri dan memastikan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan fakta, bukan tekanan. Suasana menjadi tegang, tapi ada secercah harapan. Di balik tirai besi, Heru mengangkat wajahnya, menghela napas panjang, dan berbisik dalam hati, ini baru permulaan. Aku harus kuat, untuk kami semua. Sidang memasuki babak baru yang krusial. Pak Bayu bersama timnya menggelar rapat panjang di sebuah ruang kecil yang remang-remang, membahas strategi pembelaan yang harus tepat sasaran. Mereka tahu, lawan bukan hanya pihak keluarga korban, tapi juga kekuatan besar yang tersembunyi di balik layar. Kita harus fokus pada bukti-bukti kuat dan membongkar tekanan politik yang berusaha mempengaruhi proses hukum, kata Pak Bayu dengan suara tegas. Heru yang hadir dalam rapat itu hanya mengangguk, hatinya mulai menguat. Sementara itu, Wati terus menggalang dukungan lewat media sosial dan komunitas sopir truk. Ia berhasil mengorganisir puluhan relawan yang siap membantu keluarga Heru, termasuk bantuan psikologis untuk anak mereka yang mulai merasa tertekan. Di tengah kesibukan itu, Wati juga berjuang menguatkan Heru lewat telepon, selalu mengingatkannya untuk tetap tabah dan fokus. Kita harus percaya, Mas. Keadilan akan datang untuk orang yang benar, katanya penuh harap. Pada hari sidang berikutnya, suasana ruang sidang berubah. Para saksi ahli dipanggil untuk mengurai fakta teknis kecelakaan, termasuk rekonstruksi peristiwa berdasarkan video dan bukti fisik. Pak Bayu berhasil menghadirkan ahli forensik lalu lintas yang menjelaskan bagaimana kondisi jalan, kecepatan truk, dan posisi korban membuat kecelakaan itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada Heru.
Penjelasan itu mengguncang jaksa dan mengundang perhatian hakim yang mulai menunjukkan tanda-tanda berpihak pada fakta objektif. Namun, tekanan politik tidak berhenti. Media yang sebelumnya cukup netral mulai mengalami tekanan dari pihak-pihak berkepentingan untuk memutarbalikkan opini publik. Beberapa media mulai mengurangi pemberitaan positif tentang Heru dan lebih banyak menyorot sisi emosional keluarga korban. Pak Bayu harus kerja ekstra keras untuk menjaga agar fakta-fakta tetap muncul ke permukaan dan tidak tergerus propaganda. Malam harinya, Heru duduk termenung di ruang tahanan. Ia merenungkan perjuangan yang sudah dilalui, dari yang hanya sopir biasa menjadi tokoh yang diperbincangkan seantero negeri. Ia tahu jalan ke depan masih penuh rintangan, tapi ia sudah belajar untuk tidak takut. Di hatinya, satu tekad tumbuh kuat, aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang tertindas. Di sisi lain, sebuah kabar mengguncang tim pembela. Dokumen penting yang berisi bukti tekanan politik diduga hilang secara misterius dari meja kerja salah satu anggota tim hukum mereka. Pak Bayu mengelus dahinya, menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam sistem. Mereka harus lebih berhati-hati dan mencari cara untuk mengamankan bukti-bukti yang tersisa. Meski demikian, dukungan publik tidak surut. Demonstrasi damai terus berlangsung, dan sejumlah tokoh nasional mulai menyuarakan dukungan terhadap Heru, menuntut proses hukum yang jujur dan transparan. Wati pun aktif turun ke lapangan, menemui keluarga-keluarga korban arogansi jalanan dan membangun solidaritas baru yang semakin kuat. Perjuangan kecil mereka mulai berubah menjadi gerakan sosial yang besar. Sidang hari itu ditutup dengan pernyataan hakim yang meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu proses pembuktian lebih lanjut. Heru keluar dari ruang sidang dengan langkah berat tapi penuh keyakinan. Ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari pertempuran panjang yang akan menguji hati nurani negeri ini. Di balik semua itu, satu hal jelas, Heru bukan lagi si culun, melainkan simbol keberanian yang tak bisa diremehkan. Ketika persidangan terus berjalan, kekuatan di balik keluarga korban mulai memperlihatkan wajah aslinya. Suatu malam, di sebuah ruang rapat tertutup di sebuah gedung megah, para pengacara dan tokoh berpengaruh yang mendukung keluarga Edo berkumpul. Mereka mulai mempertimbangkan strategi baru untuk mempercepat proses hukum dan memastikan Heru dijatuhi hukuman berat. Namun, tak semua sepakat. Seorang pengacara senior yang lebih bijak menegur, "Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memancing reaksi publik yang bisa balik menghantam kita." Di sisi lain, di kantor kecil tim pembela Heru, suasana juga memanas. Pak Bayu mendapat kabar bahwa beberapa saksi yang sebelumnya bersedia membantu mulai merasa takut dan menarik diri. Ada tekanan besar yang mereka terima, telepon misterius, intimidasi halus, bahkan kunjungan tak diundang di malam hari. Namun Pak Bayu dan Wati saling menguatkan. Ini bukan saatnya mundur. Justru kita harus lebih waspada dan solidaritas kita harus lebih kuat, tegas Pak Bayu. Sementara itu, Heru semakin merasakan beban psikologis yang berat. Meski dibebaskan dari tahanan, ia harus menjalani tahanan kota dengan aturan ketat. Setiap hari, tatapan orang-orang berubah dari simpati menjadi curiga. Beberapa tetangga mulai menjauh. Anak dan istrinya menjadi sasaran bisik-bisik di pasar dan sekolah. Heru harus berjuang bukan hanya di pengadilan, tapi juga melawan stigma yang menempel pada dirinya. Namun, hatinya tetap teguh, karena dukungan dari Wati dan para pendukung tak pernah surut. Keluarga korban pun mulai memainkan sentimen emosional untuk menekan publik. Mereka mengadakan konferensi pers, menunjukkan foto-foto Edo dengan cerita haru tentang kehilangan yang dalam. Media yang sudah mulai dipengaruhi tekanan dari pihak lawan turut menyebarkan narasi ini dengan kuat. Narasi itu mengundang simpati luas, memecah dukungan yang selama ini mengalir untuk Heru. Situasi makin kompleks, seperti medan perang opini yang sulit diprediksi. Di tengah semua itu, Pak Bayu berhasil menemukan celah baru. Ia mengumpulkan bukti berupa pesan chat dan rekaman suara yang menunjukkan adanya koordinasi antara beberapa pejabat tinggi dan pihak keluarga korban untuk mengintervensi proses hukum. Bukti ini dipersiapkan dengan rapi untuk diajukan ke pengadilan sebagai bukti dugaan upaya kriminalisasi. Namun, Pak Bayu sadar langkah ini sangat berisiko dan bisa membuat dirinya dan tim menjadi sasaran serangan balik. Heru dan Wati menguatkan diri dengan saling berbagi cerita tentang masa lalu. Heru mengenang bagaimana ia dulu hanya sopir biasa yang tak pernah bermimpi menjadi pusat perhatian nasional.
Wati bercerita tentang perjuangan mereka menjaga keluarga kecil mereka tetap utuh meski badai datang. Momen itu menjadi penguat, membakar kembali semangat untuk tidak menyerah pada ketidakadilan yang mereka hadapi. Di ruang sidang, suasana mulai berubah. Hakim terlihat makin independen dan mulai menunjukkan ketegasan untuk membongkar tekanan-tekanan luar yang mengganggu proses hukum. Ia meminta jaksa dan pengacara korban untuk fokus pada fakta dan bukti, bukan pada tekanan politik atau sentimen emosional. Hal ini menimbulkan kegaduhan di antara pihak lawan, tapi memberikan secercah harapan bagi Heru dan timnya. Bab ini ditutup dengan sebuah pesan tegas dari Heru saat keluar dari ruang sidang, "Kita tidak sedang berjuang hanya untuk diriku. Ini perjuangan kita semua yang percaya bahwa keadilan harus dijunjung tinggi tanpa pandang bulu. Aku akan terus berdiri sampai akhir." Kata-kata itu menggema di antara para pendukung yang menunggu di luar, membakar semangat mereka untuk terus bersama Heru dalam pertarungan panjang ini. Di tengah derasnya tekanan politik dan intimidasi yang semakin menjadi-jadi, sebuah sosok misterius tiba-tiba muncul dalam kehidupan Heru. Seorang pria parubaya dengan penampilan sederhana namun aura tegas, memperkenalkan dirinya sebagai Raka, mantan pejabat tinggi yang kini memilih hidup tenang jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Raka datang dengan sebuah janji, "Aku di sini untuk membantu kalian membuka tabir hitam yang selama ini menutupi kebenaran." Raka membawa serta dokumen rahasia yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, termasuk bukti adanya kong-kali-kong antara oknum aparat dan pihak keluarga korban. Ia menjelaskan bahwa kasus Heru bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan bagian dari permainan kekuasaan yang lebih besar. "Jika kita tidak berhati-hati, mereka akan terus menekan dan menghilangkan siapa saja yang mencoba melawan," ucap Raka dengan serius. Pertemuan rahasia antara Raka, Pak Bayu, dan Wati berlangsung di sebuah tempat tersembunyi. Mereka membahas strategi baru dengan bukti yang kini jauh lebih kuat. Raka juga menawarkan koneksi ke media independen dan jaringan aktivis yang siap membantu menyebarkan kebenaran tanpa sensor. Wati yang awalnya ragu, kini mulai merasa ada harapan baru untuk perjuangan mereka yang semakin berat. Di ruang sidang, kehadiran bukti baru itu membuat suasana berubah drastis. Hakim mulai menunjukkan sikap tegas dan tidak segan menolak upaya intervensi yang selama ini berusaha mempengaruhi proses hukum. Sidang menjadi semakin transparan dan publik pun mulai melihat bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Heru merasa beban di pundaknya perlahan-lahan berkurang, walaupun ancaman masih menghantui. Namun, ancaman tetap nyata. Pada suatu malam, saat Heru dan keluarganya sedang beristirahat, terjadi insiden aneh, sebuah mobil mencurigakan melintas di depan rumah mereka dengan kecepatan tinggi. Wati merasa takut, tapi mereka tahu mereka tidak bisa mundur. "Ini adalah risiko yang harus kita hadapi demi kebenaran," ujar Heru tegas, menggenggam tangan istrinya dengan penuh keyakinan. Media sosial pun semakin ramai. Berita tentang Raka dan bukti baru tersebar luas, membuka mata banyak orang yang selama ini tidak tahu apa-apa tentang kasus ini. Dukungan publik mengalir deras, bahkan para tokoh nasional mulai memberikan komentar positif tentang perjuangan Heru. Ini menjadi momentum penting yang tak boleh disia-siakan oleh tim pembela. Dalam sidang lanjutan, jaksa mulai kewalahan menghadapi bukti-bukti baru. Beberapa saksi mulai ragu untuk melanjutkan kesaksian mereka yang dipengaruhi tekanan pihak luar. Suasana ruang sidang berubah menjadi medan pertempuran fakta dan integritas. Heru yang dulu hanya sopir biasa kini berdiri tegak sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan sistemik. Bab ini diakhiri dengan Heru yang berdiri di luar ruang sidang, dikelilingi para pendukungnya. Ia mengangkat tangan, menatap langit dengan mata penuh harapan. "Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua yang percaya pada keadilan. Bersama, kita pasti bisa mengubah nasib." Suara itu menggema, membakar semangat seluruh rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Sidang semakin mendekati puncak. Jaksa mulai meningkatkan tekanan dengan menghadirkan saksi tambahan yang mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka menampilkan bukti-bukti yang sudah dipoles rapi dan bersandiwara di depan hakim. Namun, Pak Bayu dan timnya sudah siap. Mereka membongkar satu persatu kebohongan itu dengan ketelitian luar biasa, membuat ruang sidang bergemuruh oleh argumen-argumen keras yang mengoyak kredibilitas lawan. Di luar gedung pengadilan, suasana semakin memanas. Pendukung Heru menggelar aksi solidaritas terbesar sejak kasus ini bergulir, mengisi jalanan dengan teriakan tuntutan keadilan. Mereka membawa foto Heru dan poster bertuliskan, "Hukum bukan mainan orang kaya."
yang menggema keras hingga masuk ke telinga pejabat tinggi. Tekanan publik semakin membuat aparat hukum sulit mengabaikan suara rakyat. Namun ancaman balik juga makin nyata. Suatu malam, saat Pak Bayu pulang dari kantor, ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan hitam itu membuatnya waspada, tapi ia tetap teguh. Jika ini risiko perjuangan, aku harus menerimanya demi keadilan Heru dan rakyat kecil, katanya dalam hati. Di sisi lain, Wati terus menguatkan keluarganya, menjadi tiang penguat di tengah badai yang menghantam. Dalam sidang lanjutan, Pak Bayu mengajukan bukti terakhir berupa rekaman komunikasi yang mengungkap tekanan dari pihak berkuasa kepada aparat penegak hukum agar menghukum berat Heru. Rekaman itu membuat sidang sunyi sejenak, karena menghadirkan bukti nyata bahwa ada konspirasi untuk membungkam kebenaran. Hakim tampak termenung, menyadari bahwa perkara ini jauh dari sekadar kecelakaan biasa. Heru sendiri mulai menunjukkan perubahan sikap. Dari seorang yang pasrah dan lelah, kini ia menjadi pribadi yang penuh semangat dan berani bersuara. Dalam persidangan, ia sesekali menatap hakim dan jaksa dengan tatapan penuh keyakinan, seolah mengatakan, "Aku tidak akan mundur." Sikap ini membuat banyak orang terinspirasi, terutama para pendukung yang hadir setiap sidang. Sementara itu, Wati mengorganisir sebuah pertemuan dengan tokoh masyarakat dan aktivis hukum, membahas langkah-langkah yang harus diambil jika putusan nanti tidak berpihak pada Heru. Mereka merencanakan untuk terus mengawal kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi dan menggalang dukungan yang lebih luas. Solidaritas dan kebersamaan menjadi kekuatan yang semakin nyata. Malam harinya, saat keluarga Heru berkumpul di rumah sederhana mereka merasakan kelelahan yang luar biasa, tapi juga optimisme yang tak pernah padam. Perjuangan ini belum usai, tapi kita sudah sampai sejauh ini karena tidak menyerah, kata Wati sambil memeluk anak mereka. Heru mengangguk, menyadari bahwa keberanian dan keteguhan hati adalah senjata terkuat. Mereka, bab ini ditutup dengan tekad bulat Heru saat ia menatap langit malam dari balik jeruji, berbisik lirih, "Aku akan berjuang sampai keadilan itu benar-benar terwujud, untuk anak dan istri yang kucintai, dan untuk semua yang tertindas seperti aku." Di luar sana, ribuan hati ikut berdetak bersama, menunggu babak terakhir dari perjuangan yang telah mengubah hidup seorang sopir culun menjadi legenda perlawanan. Hari sidang penentuan akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh para pendukung Heru, awak media, dan pihak keluarga korban yang tak kalah tegang. Suasana bagaikan medan pertempuran. Hakim membuka persidangan dengan suara tegas, menuntut semua pihak agar berbicara jujur demi keadilan sejati. Heru berdiri tegak, wajahnya yang lelah berubah menjadi penuh tekad. Ini adalah momen yang telah dinanti-nanti selama berbulan-bulan. Pak Bayu mulai membacakan bukti-bukti yang tak terbantahkan, rekaman suara, dokumen rahasia, hingga kesaksian saksi yang kini berani muncul kembali. Ia menguraikan dengan rinci bagaimana tekanan dari pihak berkuasa berusaha memanipulasi proses hukum demi melindungi kepentingan tertentu. Semua itu membuat suasana ruang sidang hening, bahkan para pendukung keluarga korban mulai saling berpandangan ragu. Saat giliran Heru memberi kesaksian, ia bicara dari hati. Ia menceritakan perjuangannya sebagai sopir truk biasa yang hanya ingin menghidupi keluarganya dan mempertahankan kehormatan di jalanan yang kejam. Ia tidak berniat membunuh, tapi terpaksa bertindak saat menghadapi arogansi dan ancaman. Suaranya bergetar, namun ia tegar. "Aku bukan penjahat, aku cuma ingin keadilan," katanya dengan lantang. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang saat seorang saksi tak terduga muncul, Edo sendiri, yang selama ini dianggap sudah meninggal. Ternyata Edo selamat, namun karena tekanan dan rasa malu, ia menyembunyikan diri. Dengan wajah penuh penyesalan, Edo mengaku bahwa ia dan rombongannya lah yang memulai provokasi dan menutup-nutupi fakta. Pengakuan ini membuat semua orang terpana, bahkan hakim pun terlihat terkejut. Pengakuan Edo membuka mata banyak pihak. Media nasional langsung menyiarkan berita tersebut secara luas. Gelombang dukungan terhadap Heru kian membesar, sementara tekanan terhadap keluarga korban yang selama ini menutup fakta mulai menipis. Sidang menjadi panggung terbuka bagi keadilan yang selama ini tersembunyi di balik kebohongan dan kekuasaan. Di luar ruang sidang, massa pendukung Heru memadati jalanan dengan sorak-sorai. Mereka mengibarkan bendera keadilan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Wati memeluk anaknya erat, air mata haru mengalir di wajahnya. Heru, meski lelah, merasakan kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya miliknya, tapi milik semua orang kecil yang pernah tertindas.
Namun hakim menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Meskipun pengakuan Edo menjadi titik balik, semua bukti dan prosedur harus dipatuhi agar putusan benar-benar adil. Heru dan timnya menyambut sikap ini dengan lapang dada, yakin bahwa keadilan kini berada di jalur yang benar. Bab ini ditutup dengan Heru yang menatap mata istrinya, mengucapkan, "Ini bukan akhir, Ti. Tapi aku merasa, untuk pertama kalinya, keadilan mulai memihak kita." Kata-kata itu menjadi penegasan bahwa perjuangan belum usai, tapi harapan dan kemenangan sudah mulai nampak di depan mata. Setelah vonis bebas yang menggetarkan hati, Heru berusaha menata kembali hidupnya yang penuh luka dan harapan. Namun, kebebasan itu tidak serta-merta menghapus bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang mengingatkan akan perjuangan panjang dan harga yang harus dibayar. Meski begitu, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Wati menjadi pilar utama dalam perjuangan Heru menghadapi pasang surut kehidupan baru. Ia terus memberi semangat dan dukungan, mengingatkan Heru bahwa keberanian dan kejujuran yang mereka pegang adalah harta yang lebih berharga dari segalanya. Bersama, mereka mencoba membangun keluarga yang lebih kuat dan harmonis meski dunia luar masih penuh dengan tantangan. Heru kembali ke jalanan, mengemudikan truk cabai dengan hati-hati dan penuh kesadaran. Ia kini lebih dihormati oleh rekan-rekannya, yang melihatnya sebagai sosok inspiratif dan simbol keteguhan. Namun, ada kalanya tatapan sinis dan bisik-bisik dari mereka yang tak memahami perjuangannya masih menyakitkan. Tapi Heru memilih untuk fokus pada masa depan. Sebuah tawaran datang dari sebuah organisasi sopir truk nasional untuk menjadikannya sebagai juru bicara dalam kampanye keselamatan dan keadilan di jalan raya. Heru menerima kesempatan itu dengan rendah hati, menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperjuangkan nasib para sopir kecil seperti dirinya. Langkah baru ini membuka babak baru dalam hidupnya. Di sisi lain, Wati mulai aktif mengorganisir komunitas ibu-ibu sopir truk, membantu mereka mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Ia percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari keluarga kecil dan komunitas yang saling mendukung. Semangat Wati menjadi bahan bakar untuk perjuangan sosial yang lebih luas dan berdampak. Meski sudah melewati badai besar, tantangan baru tetap muncul. Beberapa oknum masih mencoba mengintimidasi Heru agar berhenti berbicara tentang keadilan. Namun, Heru tak gentar. Ia sadar bahwa suara kecilnya kini punya kekuatan yang lebih besar dan harus dipertahankan untuk melawan ketidakadilan yang masih ada. Pada suatu sore yang tenang, Heru duduk di depan rumah bersama anak-anaknya, memandang matahari terbenam. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang dulu penuh liku kini mulai menemukan arah yang lebih baik. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, ia percaya bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Cerita Heru Culun tidak hanya tentang sebuah kemenangan hukum, tapi tentang transformasi seorang pria biasa menjadi simbol harapan dan perubahan. Ia membuktikan bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa mengalahkan rintangan terbesar sekalipun, dan membuka jalan bagi generasi baru yang lebih adil dan bermartabat.